Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera, semoga kasih Tuhan tetap pada kita. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Muji, suhu saya, Bapak Ibu yang lain, baik itu admin dari Pak Muji maupun peserta. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa silaturahim, tukar pengalaman, nambah ilmu, diskusi. Saya hanya mengantarkan. Nanti paling tidak saya berharap dari diskusi ini saya juga memperoleh ilmu yang bermanfaat. Memang antara satu dengan lainnya pengalaman itu beda-beda dalam menangani kegiatan, tapi saya yakin aturannya sama, cuman strategi penanganan di lapangan yang kadang-kadang berbeda. Karena biasanya nanganin proyek itu butuh seni, tidak hanya pure murni teknis dan aturan misalnya, tapi ketika tadi sempat diskusi ya, banyak hal ketika di proyek itu yang harus kita manage. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kami diberi judul oleh suhu kami, jadi respon PPK untuk hasil pemeriksaan konstruksi 100% dan sertifikat layak fungsi. Memang pada saat judul ini dimunculkan di grup TUT kalau nggak salah, itu sempat ada yang memberi masukan, respon atau kewajiban. Bagi saya, kedua-duanya sama, substansinya sama, respon itu tanggapan. Jadi tanggapan PPK atas hasil pemeriksaan konstruksi yang dinyatakan 100% oleh pelaksana. Jadi bagaimana respon PPK? Nah, ada juga yang memberi masukan kewajiban PPK. Bagi saya itu enggak masalah, tapi saya tetap bertahan di respon sesuai dengan yang disampaikan dalam permintaan dari Pak Muji ke saya, karena saya anggap kalau kewajiban PPK itu sudah sering dibahas. Kewajiban PPK ketika pekerjaan mau P1, ketika pekerjaan mau diserah terimakan, itu sering dibahas, sudah sering dibahas. Makanya pada kali ini kami tetap sepakat dengan judul respon dan kami tambah sertifikat layak fungsi. Jadi kebanyakan selama ini, termasuk saya Bapak Ibu, kadang-kadang tidak memasukkan SLF. Padahal sertifikat layak fungsi itu dibutuhkan ketika bangunan-bangunan itu berdampak penting dan besar. Bukan berarti bangunan yang lain tidak berdampak penting dan besar, tidak. Tapi yang saya tekankan dalam hal ini bangunan-bangunan seperti tadi sempat diskusi GOR. Ya, GOR. Nah, kita tahu kemarin ada kasus Kanjuruhan ya. Jadi bagaimana mengaudit GOR itu, bagaimana kelaikan fungsi dari GOR. Nah, ini saya tambahin materi itu. Sebab kalau saya hanya bicara kewajiban PPK untuk pekerjaan yang dimintakan P1, itu saya yakin sudah banyak pemateri yang menyampaikan. Oleh karena itu di kesempatan ini saya hanya fokus kaitan dengan pemeriksaan ini ditambah dengan sertifikat layak fungsi. Itu. Baik Bapak Ibu, ini materi saya. Itu data-data pribadi, ya, saya pikir udah tahu. Kebetulan saya di PU juga lumayan, memang pernah di PU terus malang melintang terakhir sampai sekarang di PU juga sejak 2017, sebelumnya juga pernah, cuman malang melintang di Bapeda sehingga di pendidikan beberapa dinas yang saya alami memang bersentuhan dengan pengadaan barang jasa terus. Itu saya memang di TUT sejak 2009, makanya kenal Pak Muji sejak tahun 2009, Pak. Sejak tahun 2009, nah sampai sekarang tetap pelaku pengadaan. Baik, ini kaitan dengan kegiatan penjaminan mutu.
kalau di konstruksi itu, tapi ini saya bahas tidak hanya konstruksi nantinya. Kaitan dengan serah terima saya sisipkan juga yang tidak konstruksi tapi di pengadaan barang atau jasa lain. Kalau di konstruksi memang ada penjaminan mutu ya, dimulai dari tahap persiapan pelaksanaan konstruksi, mulai penyerahan, SPMK, PCM, uang muka, mobilisasi, lalu tahap pelaksanaan, ada pemeriksaan bersama, pengajuan persyaratan, pengawasan mutu, penerimaan dan pembayaran hasil, lalu ada kontrak kritis. Jadi kadang-kadang biasanya kontrak kritis itu di akhir tahun, Pak. Pada sibuk biasanya di akhir tahun. Nangan kontrak kritis. Dan di beberapa daerah saya melihat itu tadi dalam bahasa Jawa, tergopoh-gopoh ketika di bulan Desember. Saya melihatnya itu karena menurut saya tidak dimanage dari awal. Kalau tempat saya tidak ada kontrak di Desember. Jadi saya pastikan kalau di tempat saya minta kontrak berakhir di November. Tapi tendernya di Januari. Nah, model saya biasanya untuk perencanaan saya ambilkan di perubahan anggaran, sehingga di start Januari saya fisik. Nah, kebanyakan teman-teman yang ada kontrak kritis itu perencanaannya ngikuti tahun berjalan. Jadi kalau tahun 2022 ya mulai perencanaan, pelaksanaan di 2022, sehingga kalang kabut ketika di akhir tahun anggaran. Kadang-kadang terjadilah kontrak kritis di situ. Tapi itu bagian rangkaian dari serah terima. Nah, tahap selanjutnya adalah penyelesaian pekerjaan di konstruksi. Yang kita bahas kali ini adalah serah terima pekerjaan tahap pertama atau professional handover. Lalu ada pemeliharaan, ada serah terima akhir, lalu serah terima pekerjaan kepada penyelenggara. Itu bagian dari penjaminan mutu di konstruksi ada 3 tahapan. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah tahap serah terima pekerjaan. Nah, ini sudah kita tahu semua, Pak, bahwa kalau di konstruksi itu tadi sempat diskusi dan disampaikan oleh suhu kami, Pak Muji. Jadi yang namanya masa kontrak itu ya sejak tekan kontrak sampai FHO, bukan PHO. Ini kadang-kadang di lapangan kontrak itu ya sejak berakhirnya kontrak di tahap PHO. Padahal yang namanya kontrak itu masa kontraknya mulai dari tekan kontrak sampai dengan FHO. Nah, untuk masa pelaksanaan kontrak itu mulai dari SPMK sampai dengan PHO. Nah, ini yang kita bahas di posisi PHO-nya. Nah, sekarang ke materi. Apa tanggapan PPK ketika penyedia itu menyodorkan hasil pekerjaan sudah 100%? Nah, harus dicek dan dicek. Ini. PPK langsung merespon. Kalau di PP 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Ada di pasal 151 ayat 10 disebutkan bahwa penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 membuat dokumen pelaksanaan konstruksi meliputi, nah ini, semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi termasuk PBG. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu di pemerintah sendiri abai. Kadang-kadang dia nggak ngurus PBG. Padahal kita selaku aparatur kadang-kadang mendesak kalau masyarakat disuruh ngurus PBG. PBG ini istilah yang sekarang Bapak Ibu. Dulu namanya INB, sekarang ganti nama PBG. Jadi persetujuan bangunan gedung. Nah, berikutnya adalah gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan atau drawing. Lalu kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan atau manajemen konstruksi, laporan-laporan, berita acara pelaksanaan konstruksi,
yang terdiri atas perubahan pekerjaan, ada tambah kurang, ada setelah terima, ada final and offer, yang segala sesuatu dilengkapi semua. Ini yang harus dicek. Nah, khusus untuk di gedung, ini ada tambahan, termasuk kontrak kerja, ada pengetesan dan pengujian, ada foto dokumentasi, dokumen SMKK-nya, manual operasinya, garansi, misalnya di gedung ada lift dan sebagainya harus ada diminta garansinya, jaminan peralatan, sertifikat bangunan gedung hijau, ini yang masih jarang kita ya. Saya berharap kalau ada stadion, itu masuk kategori BGH. Lalu surat penjaminan atas kegagalan bangunan dan dari penyedia. Yang terakhir, nah ini yang harus Bapak Ibu selaku PPK perhatikan menurut amanah undang-undang dan PP adalah hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. Jadi ketika bangun GOR, tadi ada sempat di Magelang bangun GOR, pastikan bahwa konsultan MK-nya, saya nggak tahu apa MK atau pengawas di sana, harus nanti Ibu Bapak minta untuk membackup dalam hal pengurusan SLF-nya gedung. Dan saya yakin di beberapa proyek, mungkin ruang lingkup itu tidak sampai sedetail itu. Nah, yang saya alami ketika itu tidak sampai detail, ya paling tidak kita minta pada saat serah terima itu persyaratan yang akan dipenuhi untuk mengurus SLF itu juga dimintakan ke konsultan MK-nya atau konsultan pengawasnya. Kenapa? Kalau tidak diminta pada saat P1, nanti ketika ngurus SLF, masih ada tambahan biaya lagi untuk pengkaji teknis. Nah, pengkaji teknis itu, kalau gedung-gedung yang sudah berdiri, baru dimindahkan SLF, itu biasanya dari teman-teman konsultan yang biasa nangani perencanaan pengawasan gedung itu. Tapi kalau dari awal, setelah P1, langsung BPK minta, tolong dong dibantu saya untuk sekalian diuruskan SLF-nya. Nah, kalau seperti ini yang terjadi di lapangan, kadang-kadang biaya SLF itu dibebankan pada saat tender konstruksinya. Jadi pada saat tender konstruksi itu sudah diinkludkan item BBG atau item IMB. Sekarang kan ganti nama aja. Dulu namanya IMB, sekarang diganti persetujuan bangunan gedung. Nah, sekalian kalau proyek besar seperti stadion, langsung aja item merah ditambahi pengurusan BBG dan SLF. Sehingga ketika P1, nanti konsultan pengawas akan ngawal kaitan dengan persyaratan untuk SLF, karena bagaimanapun konsultan pengawas itulah yang bertanggung jawab atas kelaikan dari bangunan gedung itu. Sehingga kalau itu dilakukan, maka Bapak Ibu yang jadi PPK di gedung itu tidak lagi menambah anggaran untuk minta SLF. Nah, bagaimana dengan yang sudah terjadi? Kami di beberapa tahun 2021 kemarin, itu ada rumah sakit. Rumah sakit itu butuh untuk akreditasi harus ada SLF. Sehingga rumah sakit harus meng-hire si konsultan pengganti teknis, karena nunggu laporan-laporan dari pengawas itu sudah beberapa tahun yang lalu sudah selesai, sudah hilang, dia sudah nggak ikatan kontraknya sudah selesai juga, dan di ruang lingkup sudah tidak ada untuk kaitan dengan kewajiban dia untuk mengurus SLF. Akhirnya dimintakan kepada pengganti teknis. Pengganti teknis inilah yang mengurus SLF, akhirnya keluar biaya lagi. Nah, ini. Jadi dalam merespon ini, menanggapi permintaan 100%, kalau dari PP 16 2021 di bangun gedung itu, yang N, hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelaksanaan
konsumsi itu sendiri. Itu Bapak Ibu. Nah, apa sih dasar hukumnya sertifikat layak fungsi? Ini ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang gedung, lalu ada PP 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah, sebelumnya ini ada PP 35. Nah, itu sudah diganti dengan PP 16 ini. Nah, turunannya ada Permen PU Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan IMB. Nah, sekarang diganti BBG, Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi namanya IMB, tapi sudah diganti dengan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Jadi ini diatur oleh Permen PU. Lalu ada Permen PU nomor 27 2018 sebagaimana diubah dengan Permen PU 3 tahun 2020 tentang SLF juga. Lalu Pemda biasanya ada perdanya tentang bangunan gedung. Itu sekelumit dasar hukum dari SLF. Nah, bagaimana dengan bangunan yang sudah lama? Di pasal 346 PP 16 ini, bangunan gedung yang telah memperoleh izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota sebelum berlakunya PP ini, izinnya masih dinyatakan berlaku. Jadi IMB yang sudah itu masih dianggap berlaku, walaupun sekarang diganti nama PBG. Jangan sampai diganti BBG lalu disuruh ngurus PBG walaupun sudah punya IMB, tidak usah. Jadi IMB itu masih tetap berlaku. Ayat 2, bangunan gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemda sebelum PP ini mulai berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin. Jadi misalnya ada izin-izin kaitan dengan usaha, itu masih bisa berlaku. Yang ketiga, bangunan gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG. Nah, ini saya sampaikan tadi, sudah ada gedungnya, tapi tidak ada PBG. Untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF. Jadi misalnya GOR tadi tidak ada PBG. Tahu-tahu mengurus SLF. Nah, itu syaratnya harus memperoleh PBG dulu. Jadi PBG-nya itu diurus SLF dulu, baru memperoleh PBG. Tapi kalau baru, PBG dulu, baru SLF. Tapi kalau bangunan itu sudah berdiri, sudah lama, SLF dulu, baru PBG. Itu. Nah, berikutnya ini bangunan gedung itu, Bapak Ibu, ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung. Jadi terdiri dari fungsi hunian, keagamaan, ini rumah tangga, kalau ini tempat ibadah, fungsi usaha. Jadi semua usaha, entah itu di bidang apapun masuk di fungsi usaha. Lalu fungsi sosial dan budaya, rumah sakit masuk di sini. Dan fungsi khusus. Ya. Kalau fungsi khusus, kriteria bangunan gedung fungsi khusus itu ditetapkan oleh Menteri, misalnya tempat penyimpanan amunisi, itu masuk kategori fungsi khusus. Selain fungsi-fungsi ini, bisa juga fungsi campuran, misalnya ruko, itu kan sudah fungsi rumah toko, fungsi campuran. Nah, itu dilihat dari fungsi bangunan gedung itu sendiri. Ini sebagai gambaran tadi untuk memperoleh SLF, jadi dilihat dulu fungsi-fungsi bangunan itu. Lalu yang kedua, klasifikasi bangunan gedung ada di kompleks, terdiri sederhana, tidak sederhana, dan bangunan khusus. Lalu kalau dilihat dari tingkat permanen, ada yang permanen,
kalau itu lebih dari 5 tahun, ada yang non-permanen. Contoh yang non-permanen misalnya bikin pasar, mau bangun pasar, pedagangnya direlokasi, jadi pasar penampungan lah. Itu masuk kategori bangunan non-permanen. Lalu dilihat dari tingkat bahaya risiko kebakaran, ada tinggi, sedang, dan rendah. Biasanya gini Bapak Ibu, bangunan rumah sakit pemerintah yang walaupun sudah ada master plan-nya, kadang-kadang itu kebutuhan yang terus meningkat, tidak diperhatikan tentang set plan-nya, akhirnya bangunan di komplek itu padat. Contoh, di tempat saya di Madiun itu ada rumah sakit, Sudono namanya. Saya nggak rekom SLF sebelum itu dibongkar. Karena apa? Kalau di bangunan tengah nggak dibongkar, ketika ada kebakaran, PMK nggak bisa masuk. Nah, ini yang kadang-kadang manajemen rumah sakit itu tidak memperhatikan hal-hal yang seperti risiko kebakaran tadi. Sebab kalau nanti tidak dirobohkan sebagian bangunan yang di tengah itu, maka ketika ada kebakaran di tengah, akses PMK susah. Nah ini yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika Ibu Bapak ada bangun rumah sakit atau gedung-gedung tinggi, atau misalnya GOR, risiko kebakaran ini harus diperhatikan. Jangan sampai selesai dibangun, numpuk-numpuk, akses PMK-nya nggak ada, susah. Itu. Lalu klasifikasi bangunan dari sisi lokasi ada padat, sedang, dan rendah. Kalau dari sisi ketinggian, kalau super tinggi itu di atas 100 lantai, pencakar langit antara 40 sampai 100 lantai, bertingkat tinggi lebih dari 8 lantai, kalau 5 sampai 8 itu bangunan gedung bertingkat sedang, kalau rendah sampai dengan 4 lantai. Berikutnya kepemilikan dan kelas bimbing. Nah, ini yang juga kadang-kadang dilupakan oleh PPK. Kadang-kadang dilupakan oleh PPK, itu perencanaan di gedung, setelah selesai perencanaan dibayar 100%. Nah ini, kalau kita lihat di pasal 140 itu ya, perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada 1 dilakukan dengan menyusun rencana teknis, ada konsep perancangan, prarancangan, pengembangan rancangan, dan rancangan detail. Nah, yang ayat 4, pengembangan bangunan gedung negara untuk bangunan bertingkat di atas 4 lantai, berarti sudah sedang. Bangunan dengan luas total di atas 5.000, klasifikasi bangunan khusus, bangunan yang melibatkan lebih dari 1 penyedia jasa perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi, dan atau yang dilaksanakan lebih dari 1 tahun anggaran, atau multi-years. Kalau di Pemda, Bapak Ibu, multi-years itu harus izin dari Bupati Wali Kota sama pimpinan Dewan. Saya pernah nanganin proyek multi-years di pasar besar itu, kita buat multi-years. Itu harus izin itu ya. Kalau di APBN kan harus izin dari Menq. Lalu kalau menurut pasal 153 yang ini ya di atas 4 lantai itu masuk kategori tidak sederhana. Nah, ini berikutnya, apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak pelaksanaan PBGN, masa pemeliharaan konstruksi paling sedikit 6 bulan. Jadi Ibu Bapak setelah pelaksanaan, ini saya ingatkan ya, kalau perencanaan teknis itu jangan dibayar 100% apabila fisik belum selesai. Jadi misalnya seperti tempat saya bilang tadi, perencanaan itu saya buat di perubahan anggaran. Sehingga yang 20% nanti saya bayar tahun 23. Tahun 2022 ini saya bayar hanya 80. Nah, yang 20 nanti kalau fisik selesai. Kalau udah fisik selesai, ada masa pemeliharaan. Kalau di PP ini masa pemeliharaan paling sedikit 6 bulan. Saya di sini
di TU sini, di Kota Madiun ini, saya minta 1 tahun. Masa pemeliharaan saya minta 1 tahun. Jadi kalau bagi saya 6 bulan itu kurang. Karena gini Bapak Ibu, saya bilang tadi ketika di lapangan, Ibu Bapak harus berjibaku dengan aturan, menghadapi dengan mitra kita, bukan tadi Pak Muci bilang bukan musuh, ya mitra, cuman kadang-kadang mitra menjengkelkan, kadang-kadang mitra enggak menjengkelkan. Kadang-kadang ketika menjengkelkan, ya susah ngaturnya di lapangan. Kalau saya biasanya, kenapa saya minta masa pemeliharaan 1 tahun, itu ketika ada temuan kelebihan bayar, lalu pemborong itu katakanlah ingkar janji, nggak mau bayar, saya pikir di beberapa daerah ada yang kejadian kayak gitu, tapi tidak semua daerah ya. Ada yang kejadian, sudah ada temuan kelebihan bayar, baik oleh inspektoratnya maupun oleh BPK maupun BPKP, tapi dia diam, nggak mau menyelesaikan. Akhirnya apa? Kalau ini nggak diselesaikan, ada aturan kena 2 bulan misalnya, langsung dilempar ke APH, sudah, itu ada kerugian negara. Nah, ini yang kadang-kadang dilema bagi BPK. Kalau kita nge-push pemborong tanpa ada jaminan apapun, apalagi pemborong yang dalam tanda petik nekat, alah nggak masalah, aku nggak bayar, susah. Kira-kira di lapangan ada ini, tapi tidak semua lah ya. Nah, saya biasanya dalam mengantisipasi semacam ini saya ikat bahwa ketika Anda tidak mau bayar, nggak punya duit, katakanlah habis proyek 10M, lalu orangnya bangkrut, padahal masa pemeliharaan 1 tahun. Ada teman BPK di bulan ke-5 misalnya. Lalu saya minta, ternyata nggak sanggup bayar karena ada pilot misalnya. Ini jaminan pemeliharaan di klausul kontrak saya sebut. Ketika Anda nggak mau, maka jaminan ini saya cairkan untuk bayar itu. Ya memang di aturan itu memang tidak secara spesifik menyebut ini boleh, dilarang atau tidak. Tapi sepanjang niat kita bagus, niat kita agar supaya tidak ada kerugian negara atau daerah. Nah, kalau misalnya tadi ada yang bangkrut, karena apa? Saya sudah 2 kali Bapak Ibu pengalaman semacam ini. Jadi ada pemborong, waktu saya di Dinas Pendidikan, yang nggak mau bayar, sudah nggak punya duit. Akhirnya dengan klausul ini, saya mintakan klaim ke bank, ke salah satu bank. Kalau di daerah itu biasanya, kalau di Jawa Timur, biasanya di Bank Jatim gitu ya. Nah, cuman sama bank biasanya diasuransikan lagi ke Askrindo. Jadi ketika saya ngeklaim jaminan itu, saya tahunya bank, cuman bank masih minta ke Askrindo. Jadi kayak makelar, broker lah kalau saya menganggapnya itu. Nah, itu saya minta klaim itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau Anda tidak mau bayar, saya lapor BK. Itu dibayar Pak akhirnya. Daripada nanti pemborong yang seperti ini, kita nggak punya payung hukum untuk menanganin, akhirnya kelebihan bayar itu mau nggak mau, kalau tidak diselesaikan kan jadi pidana. Nah, dengan cara itu, sekarang akan hati-hati pemborong berhadapan dengan tempat saya biasanya. Kayak gitu kan. Karena niat kita nggak niat jelek, enggak. Antisipasi manakala pilot. Nah, ini yang kadang-kadang di lapangan itu butuh seni memang. Oke, saya lanjut. Kalau umur bangunan gedung itu 50 tahun, umur bangunan ya, bukan tanggung jawab kegagalan bangunan. Kalau tanggung jawab penyedia atas kegagalan bangunan paling lama 10 tahun. Jadi bedakan dengan umur bangunan dan tanggung jawab atas kegagalan bangunan. Kalau tanggung jawab atas kegagalan bangunan itu di Undang-Undang 2 2017 itu paling lama 10 tahun. Nah ini ke pasal 175 tadi saya sampaikan. Kalau perencanaan itu dibayar paling tidak 80%. Dasarnya apa? Di pasal 175.
Kalau dulu ada Permen PU, waktu masih 45 2007 itu kan ada. Terus berubah 22 2018, Perpres 73, sekarang di PP 16 ini di pasal 175, maka terhadap biaya perencanaan tadi jangan dibayar semua, tapi dibayar kalau seperti saya ini 80%. Nah, yang 20%, yang 5% ini kan tahap unleashing ini ya, tahap tender. Nah, padahal tendernya tahun depan. Makanya Ibu Bapak jangan sampai bayar perencanaan itu 100% kalau begitu gitu. Bayar aja 80% kalau fisiknya masih tahun depan. Nah, ini dasarnya di pasal 175. Ini saya ingatkan. Jadi PPK setelah merespon adanya 100%, yang harus dilakukan di samping dokumen yang dipersyaratkan harus dipenuhi tadi, maka PPK juga bayar terhadap konsultan perencanaan. Ini kadang-kadang juga lupa. Silahkan dibayar yang 20% atau yang 15%, manakala unleashing sudah terjadi. Dasarnya ada di pasal 175. Lalu di pasal 182 ayat 3, biaya pengawasan konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, meliputi honor, sudah biasa ini, materi, pembelian, sewa kendaraan, rapat-rapat, perjalanan lokal, komunikasi, penyiapan dokumen SLF. Nah ini, kadang-kadang di ruang lingkup kita, jangankan jenengan, saya kadang-kadang kalau proyek-proyek yang biasa-biasa abai di sini, tapi kalau yang besar-besar biasanya kita ruang lingkup saya suruh nambahin, nanti Anda harus punya tanggung jawab untuk membantu penyiapan dokumen SLF. Nah ini. Jadi konsultan pengawas itu tetap punya kewajiban dalam hal penyiapan dokumen SLF. Ini diatur di pasal 182. Nah, berikutnya dokumen pendaftaran, asuransi, dan sebagainya. Saya ada contoh-contoh di materi ini. Contoh-contoh berita acara, di dokumen SLF, contoh-contoh P1. Kalau contoh P1 saya pikir udah banyak lah, tapi kalau kaitan dengan SLF mungkin sedikit. Ini bisa sharing. Yang berikutnya di ayat 5, pembayaran biaya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku A. Pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama 90%. Jadi kalau misalnya bangun gedung GOR, MK atau pengawasnya misalnya, kalau GOR saya yakin MK itu katakanlah 1 miliar, maka Anda nggak boleh bayar langsung ketika fisik selesai bayar 1 miliar, nggak boleh. Harus dibayar 90%. Nah ini yang harus direspon. Jadi makanya saya setuju terhadap judul ini, ya udahlah, kaitan dengan judul, saya ambil judul dari sisi lain, dari perspektif lain, respon dalam konteks tanggapan ya ini. Jadi jangan serta-merta setelah selesai konsultan pengawas dicairkan 100%. Jangan. Harus dibayar 90%. Nah, kapan yang 10%? 10% dibayar kalau sudah serah terima FAO. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak saling mengingatkan, lebih-lebih dari PPK yang baru nanganin gedung, itu biasanya kebiasaan itu rata-rata dibayar 100%, termasuk konsultan perencananya. Padahal aturannya tidak seperti itu. Nah, inilah yang harus dicek and dicek oleh PPK manakala pekerjaan itu sudah 100% dari penelitian. Terhadap aturan-aturan main dicek semua. Tapi kalau secara teknis ini habis ini ada secara teknis apa yang harus disiapkan itu sudah biasa, banyak yang bahas kalau itu. Tapi kalau kaitan dengan ini mungkin SLF ini jarang-jarang bahas itu. Sehingga kaitan dengan diskusi pada kesempatan ini saya tambah di SLF sebagai sharing pengalaman
mungkin ada Bapak Ibu dari peserta ini yang lebih paham SLF, saya juga akan menimba ilmu kaitan ini. Oke, nah sekarang kalau tadi secara aturan, bagaimana respon PPK ketika sudah penyedia menyatakan 100%, apakah perencanaan dibayar semua, apakah pengawasan dibayar semua, nah ini sudah saya jelaskan. Terus SLF selama ini mungkin tidak terlalu diperhatikan, maka setelah diskusi ini bagi saya SLF ketika proyek itu berdampak besar dan penting, itu penting juga dimasukkan dalam klausul di kontraknya pelaksana maupun di pengawas untuk, kalau pengawas untuk penyiapan dokumen masalah itu. Nah ini kalau tahapan-tahapan serah terima ini sudah terbiasa lah, ini banyak yang bahas kayak gini. Adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang telah selesai 100% dari penyedia jasa konstruksi kepada pengguna jasa dalam kondisi dan standar sebagaimana diatur dalam kontrak. Lalu yang kedua, pernyataan pekerjaan selesai 100% berdasarkan rekom dari direksi lapangan atau konsultan MK atau konsultan pengawas. Itu. Lalu ada surat rekom dari direksi lapangan, konsultan MK mencakup tanggal tentatif pekerjaan selesai. Tadi Pak Muci sempat menyampaikan bahwa kalau berita acara serah terima dibuat tanggal 10 hari ini, tapi selesainya pekerjaan itu pada berita acara disebut selesai tanggal katakanlah 1 Oktober, ya sampai dengan berita ini misalnya kontraknya berakhir di mana? Di tanggal 1 atau tanggal 2, baru dibuatkan tanggal ini, ya nggak diklaim sebagai keterlambatan. Makanya dalam berita acara harus ada di klausul tentang selesainya pekerjaan itu. Walaupun berita acaranya dibuat pada tanggal ini. Cuman selesai pekerjaannya tanggal 1 Oktober sebelum kontrak berakhir. Katakanlah kontrak tanggal 2 misalnya berakhir. Tapi berita acara dibuat tanggal 10. Nah, dibuat aja di berita acara itu bahwa ini fisik pekerjaan sudah selesai di tanggal 1 Oktober. Sehingga nggak perlu didenda. Walaupun berita acaranya dibuat tanggal 10. Oke. Nah, ini yang kadang-kadang saya sering bicara ke teman-teman penyedia, bahwa Anda sekarang tidak bisa berlindung di balik PPK. Kalau dulu di Perpres 54 dan perubahannya, PPK itu adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang jasa. Jadi kalau Perpres 54 definisi PPK itu adalah pejabat yang bertanggung jawab. Makanya ketika ada persoalan PPK aja yang dimintain keterangan. Ke sini, ke sana, kemari. Jadi ya susah betul memang jadi PPK kadang-kadang. Kita sudah niatnya mau bekerja, tapi karena aturan menganggap bahwa kamu yang harus tanggung jawab, ya mau nggak mau ya diminta keterangan. Jadi sering ngeluh teman-teman PPK, termasuk saya Bapak Ibu. Saya waktu PPK itu ya sudah, mulai dari Polres, Kejari, Polda, Kejati, KPK, 7 kali saya di KPK. Ya karena diminta pertanggungjawaban sebagai PPK. Nah, dengan keluhan-keluhan itu, alhamdulillah LKPP ini merespon bahwa definisi PPK yang di Perpres 16 dan perubahan itu sudah bukan yang bertanggung jawab lagi, tapi PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan. Oleh siapa? Oleh PA atau KPA itu. Nah, siapa yang tanggung jawab? Nah, ini. Sekarang yang tanggung jawab itu menurut Perpres adalah penyedia. Kalau dulu di Perpres 54, mudah-mudahan kalau salah tolong dikoreksi Pak Muji. Karena saya melihat definisi aja. Oh, kalau dulu di Perpres 54 definisi PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab. Sehingga kalau ada apa-apa, PPK yang diminta keterangan terus sebelum menyentuh lainnya.
Jadi garda terdepan, makanya banyak yang mengembalikan SKPPK-nya. Bahkan banyak yang demo. Saya melihat di beberapa daerah itu udah demo dalam artian udah nggak sanggup jadi BPK. Nah sekarang oleh Perpres 16 dan perubahannya ini, yang tanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan tempat penyerahan adalah penyedia. Sehingga dengan definisi ini saya sering kalau mengumpulkan teman-teman penyedia, baik konsultan maupun pelaksana konstruksi itu, sekarang nggak bisa Anda berlindung di PPK. Karena menurut Perpres yang baru, gitu kan, yang tanggung jawab Anda. Cuman jangan sampai kalau PPK-nya leha-leha juga. Itu. Nah ini jadi tanggung jawab. Di serah terima pun, Bapak Ibu, jangan teken berita acara serah terima sebelum konsultan merekop. Ini nanti ada urutannya. Lalu di pasal 57 ini sama ya, aturan mainnya, setelah selesai baru buat berita acara secara tertulis. Dan BPK dan penyedia akan berita acara serah terima. Oke. Ini dalam berita acara ada aspek mutu, jumlah, aspek waktu, pelayanan. Nah, Mohon sekarang izin ini. Pak Warno, mohon Ya. izin 5 menit lagi Pak. Oke. 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 Ini, nah saya kasih masukan. Kadang-kadang PPK gedung itu kalau rumah sakit dikasih ke dokter. Padahal dokter ngeluh, Pak saya kan bukan ahli konstruksi. Ya, dok, karena Anda di rumah sakit, strukturalnya rumah sakit, ya sudah, layani aja, ikuti aja, tapi jangan lepas. Maksudnya jangan lepas, jangan hanya percaya ke konsultan pengawas maupun MK, gitu kan. Anda harus bikin second opinion dari tim ahli Anda atau tim teknis, bentuk sendiri. Sebab kalau hanya Anda percaya, bukan berarti kita nggak percaya ke konsultan pengawas maupun MK, enggak. Kadang-kadang dokter misalnya yang tidak paham konstruksi karena dia bekerja di rumah sakit, jadi PPK, ya harus bikin second opinion, harus bentuk tim teknis atau tim ahli untuk bantu misalnya ketika progres 50, 100 gitu. Saya aja ketika pengadaan Bronto, mobil Bronto untuk pemadam kebakaran itu, saya kan bukan ahli di mechanical electrical. Saya hire itu orang ITS, juga saya hire konsultan pengawas dari Sukovindo untuk second opinion. Ketika di audit oleh BPK ngomong, wah ini pemborosan Pak, saya nggak mau. Kenapa? Aturan kan boleh, saya itu bukan ahlinya. Ya karena saya menjabat waktu itu di kepala BPBD, saya nggak ahli, ya saya juga kan orang ahli sebagai tim teknis. Waktu itu masih bantu BPHT, sekarang kan udah dihapus BPHT itu. Lalu yang ngawasi siapa? Sukovindo, karena nilainya satu mobil itu 28 miliar, bukan main itu. Jadi saya cuma nggak ngambil renwas itu hanya sekitar nggak sampai 1%. Sampai ngecek ke Finlandia waktu itu 2016 lah, waktu saya di BPBD. Jadi ketika nggak ahli, kata kuncinya, jangan pura-pura ahli. Serahkan pada ahlinya. Lalu ketika konsultan di gedung konsultan pengawas ada, maupun MK, itu salah satu ya, itu ya bisa aja ibu bapak ketika proyek besar itu gunakan tim teknis sendiri atau tim ahlinya yang meng-hire untuk mengecek pekerjaan konsultan itu benar nggak. Jangan sampai, ini pengalaman Bapak Ibu, di Madiun tahun 2016, konsultan MK menyatakan fisik 95%. Ya, terus ternyata realisasi di lapangan baru 89. Nah, karena tidak ada tim ahli yang meng-hire, akhirnya jadi pesakitan, mohon maaf, PA-nya itu. Padahal tidak menerima serupiah pun, ya akhirnya dimasukkan. Di 2016 itu ada gedung Dewan, gedung DPRD, nilainya 20 miliar, dimasukkan tetap Pak, walaupun nggak terima duit itu. Ya karena tadi hanya mengandalkan dari konsultan MK, progres itu tidak dibantu oleh tim ahli yang betul-betul di situ. Nah, kalau PU memang karena sudah fungsinya di situ ya, tapi kalau dari dinas lain, tolonglah kalau proyek besar hire orang ahli untuk dibuat second opinion. Ketika berhadapan dengan BPK biasanya gini, ini pemborosan, jangan mau. Tetap kita aturannya tetap dibolehkan di situ.
Itu Pak, sehingga jangan sampai ada korban-korban lagi lah, kasihan itu. Saya waktu jadi pemberi keterangan ahlinya di proyek yang mangkrak itu, saya sampaikan ya, karena di gugat perdata maupun pidana. Di perdata itu menang sebenarnya. Ya betul proses dari PA selaku PPK itu. Itu karena waktu ya. Silahkan yang lain, ini ada contoh-contoh SLF Bapak Ibu. Silahkan, ini ada berita acara. Ini berita acara. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan ke PPK. Kalau Anda udah kerja, terus selesai, tolong minta diaudit. Jangan nunggu diaudit, tapi minta. Jadi jemput bola. Saya terus terang Pak, di PU itu begitu selesai, entah itu bulan November atau Desember, saya minta diaudit ke Pak Wali. Terserah Pak Wali nyuruh inspektorat atau BPKP yang mengajar. Yang jelas, ini bagi saya adalah untuk meminimalisir persoalan. Silakan auditen semua ini. Sebab ketika diaudit, misalnya sampai ada humas dan sebagainya, baru diaudit, nah itu malah tambah runyam. Tapi kalau sebelum ada masalah minta diaudit, ya sudah biar clear. Saya tidur biar nyenyak, ya toh. Anda juga penyedia juga nyenyak. Saya biasanya gitu Bapak Ibu. Jadi minta diaudit langsung, proyek selesai audit. Nah ini saya tiap tahun biasanya nih, tolong diaudit Pak, aku sudah selesai proyek ini, diaudit. Ini yang kadang-kadang enggak dilakukan, misalnya nunggu aja, nunggu auditor datang. Kalau saya minta. Ini contoh SLF Bapak Ibu, kebetulan ini gedung apa ya? Gedung KAI. Gedung KAI Kereta Api Indonesia kan ada menara kontrol lah, gedung menara kontrol SLF. Ada juga ini rumah sakit, contoh-contoh SLF-nya, ini berita acaranya. Ini buat sendiri lah. Silakan kalau misalnya dibuat referensi silakan, enggak pun enggak masalah. Ini hanya contoh-contoh saja. Ini SLF-nya rumah sakit. Nah, masih KAI ya. Bentar, ada rumah sakit juga ya, saya. Nah ini rumah sakit 2021. Jadi formnya beda, kalau 2021 agak seperti ini, kalau yang 2022 dengan PBG sudah lain form. Itu saya rasa pengantar saya dalam diskusi kaitan dengan serah terima 100%. Kalau secara teknis ada di materi saya, sebelum dengan waktu nggak memungkinkan untuk detail, saya hanya nambah dari sisi SLF-nya aja. Monggo Bapak Ibu, bagi yang bisa didiskusikan silakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwarno atas materinya yang menarik sekali Pak. Jadi hal yang menarik berarti sudah ya Pak di Madiun bahwa gedung itu di bulan November selesai semua ya Pak ya. Kalau tempat saya akhir November kontrak berakhir. Wah, Kecuali yang PAK Pak. PAK itu biasanya yang kecil-kecil. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Suwarno, ini menarik sekali Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab nanti mohon izin Pak Warno, setiap ada pertanyaan itu langsung dijawab atau kita kumpulkan 3 pertanyaan, 3 penanya baru dijawab atau bagaimana Pak? Mohon masukan Pak Warno. Manut moderator aja. Oke, siap. Oke. Nah, ini supaya nanti Pak Warno mungkin bisa jadi ada pertanyaan yang mirip-mirip, mungkin saya buka termin yang pertama dengan 3 penanya. Nanti siapa yang bertanya mohon untuk raise hand. Untuk raise hand akan saya catat. Kemudian setelah ada 3 penanya akan segera kita kembalikan lagi ke Pak Warno sebagai narasumber untuk memberikan penjelasan. Silakan Bapak Ibu untuk yang mau bertanya silakan untuk raise hand. Silakan Bapak Ibu untuk yang bertanya, materinya ini menarik sekali karena memang materi ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu semua. Untuk Bapak Ibu yang sudah melaksanakan mungkin sekaligus ini untuk
mendampingi apa yang sudah terjadi di Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu di kota kabupaten Bapak Ibu yang belum melaksanakan apa yang disampaikan narasumber, ini bisa sekaligus menjadi masukan, karena di Kota Magelang sendiri kelihatannya ada yang belum, Pak. Nah, ini nanti saya juga mungkin perlu sharing ke Pak Warno. Mungkin ada hal yang memang perlu disinkronkan dengan aturan-aturan yang sudah disampaikan tadi. Silakan Bapak Ibu dari peserta, ada yang mau bertanya? Itu ada yang resen itu. Ada yang resen ya Pak ya? Pak San, Pak Suyadi Patmu. Oke. Pak San. Pak San ya? Ya, San. Ya. Monggo Pak, yang resen. Siap. Ya, Pak San, monggo Pak San. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uci dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Pak Suwarno, narasumber tadi di kupas terakhir tentang peran PPK untuk melaksanakan pemeriksaan sebelum serah terima, yaitu yang pertama Pak, aspek mutu dan kualitas. Bapak tadi menyebutkan bahwa PPK harus perhatikan itu. Apabila tidak mempunyai kualitas kemampuan dapat meminta tim teknis. Pertanyaannya begini Pak, dalam pelaksanaan pekerjaan kan sudah ada konsultan pengawas Pak. Nah, konsultan pengawas ini kan sudah dipilih berdasarkan keahlian sebagai mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan yang terakhir mengeluarkan rekomendasi berita acara penyerahan. Karena ketika terjadi kurang mutu atau kurang kesesuaian, kok kembalinya ke PPK Pak? Apa tidak ya urusan konsultan? Tadi kalau di depan disebutkan bahwa dulu PPK dalam Perpres 16 ini sudah banyak yang berpindah ke ini Pak, ini. Coba berangkat tadi Pak. Nah ini Pak, aspek mutu sudah berpindah ke penyedia dan juga ini penyedia. Tapi kenapa harus PPK yang tentunya tidak belum tentu semuanya punya kualifikasi teknis terhadap konstruksi harus juga bertanggung jawab apabila terjadi kurang volume ataupun mutu dari pekerjaan konstruksi tersebut Pak. Kenapa tidak menjadi tanggung jawab konsultan pengawas? Itu Pak yang pertama. Yang kedua, Bapak tadi menjelaskan juga sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa untuk pengawasan meskipun pekerjaan sudah selesai, PHU juga jangan dibayar 100%. Bayar aja 90%, yang 10% nanti sampai masa pemeliharaan berakhir. Nah, itu biasanya untuk yang penyedia konstruksinya begitu Pak, cuman ditambahi lagi dengan jaminan ya Pak, bank garansi untuk sampai pemeliharaan. Berarti nanti untuk konsultan pengawasnya juga begitu Pak, kita bayar 90%, yang 10% setelah berakhirnya masa pemeliharaan, atau dibayar 100% dengan ketentuan yang 10% diberikan jaminan jaminan untuk sampai dengan pemeliharaan atau bank garansi. Begitu ya Pak. Itu dua saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak San atas pertanyaannya. Yang kedua Pak, saya tampung dulu Pak San ya. Untuk kedua Pak Suyadi Patmo. Silakan Pak. Pak Suyadi Patmo, Mas. Oh iya, monggo Pak. Oke. Mohon izin Pak narasumber Pak Suwarno. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Suwarno selaku narasumber pada siang hari ini, Pak Wahyu Tri selaku moderator, Pak Santosa selaku Direktur Utama di MS Training and Consulting. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan terkait ini Pak, karena Pak Kadis Suwarno ini sudah berpengalaman terkait dengan SLF Pak. Jadi memang kami yang ada di Rembang itu belum punya pengalaman terkait dengan SLF ini Pak. Karena memang SLF ini untuk bangunan gedung sangat penting sekali Pak sebelum gedung tersebut dimanfaatkan. Harus ada uji, jangan sampai seperti yang ada di Jawa Tengah kemarin bahwa nilai 500 dana DAK nilai 500-an juta belum ditempati mungkin sudah ambruk. Mungkin pernah disimak di media-media itu Pak.
Itu sehingga SLF ini sangat penting sekali sebelum bangunan gedung tersebut diserah terimakan atau sebelum dimanfaatkan. Di sini bahwa yang ingin saya tanyakan, apakah untuk biaya perizinan tersebut dimasukkan di dalam HPS, Pak? Nilainya, Pak. Jadi itu yang pertama. Terus terkait dengan SLF ini, siapa yang bertanggung jawab? Atau apakah itu pengguna atau memang penyedia yang bertanggung jawab terhadap pengurusan terkait dengan perizinan SLF ini, Pak? Karena di dalam PP 16 tahun 2021 di sini disebutkan bahwa tata cara dan metode pengawasan konstruksi bangunan gedung diantaranya di situ di huruf E ada pembuatan rekomendasi bagi penerbitan SLF yang pertama. Ini maksudnya bagaimana? Apakah ada SLF yang berikutnya, Pak? Atau cukup yang pertama itu, terus nanti setelah terbit bisa layak ditempati atau layak dimanfaatkan setelah gedung bangunan tersebut diserah terimakan. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan dengan sharing kita pada sore hari ini ada terkait dengan kepengurusan sertifikat layak fungsi. Jangan sampai gedung tersebut dimanfaatkan sehingga terjadi kecelakaan karena memang sebelumnya belum dilengkapi oleh dokumen SLF tersebut, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyadi. Ini yang bertanya baru 2. Ada lagi Bapak Ibu. Ini mohon izin Pak, karena yang raise hand nggak ada. Pak Warno, saya ingin membacakan pertanyaan dari Pak Arik Mordiana, Pak. Ini melalui chatting, Pak. Bertanya, Pak, apakah pengadaan PJU, penerangan jalan umum, juga harus ada SLF-nya? Karena ada komponen instalasi dan lampu. Matur suwun. Dengan Pak Arik Mordiana ini, Pak, berarti sudah ada 3 pertanyaan. Yaitu yang pertama tadi adalah Pak San, kemudian Pak Suyadi, dan Pak Arik. Untuk Pak San sendiri tadi bertanya kenapa harus ke PPK, tidak ke konsultan pengawas jika terjadi kekurangan. Kemudian untuk pembayaran konsultan pengawas, Pak, apakah juga sama mengikuti seperti konstruksi seperti yang Pak Warno tadi sampaikan? Ini dari pertanyaan dari Pak San. Kemudian dari Pak Suyadi, ini berkenaan dengan biaya izin, Pak, apakah masuk HPS? Ini pertanyaan pertama. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk pengurusan LSF? Ini pertanyaan dari Pak Suyadi. Dan yang ketiga pertanyaan dari Pak Arik, Pak, berkenaan dengan PJU. Apakah juga ada SLF-nya? Sudah ada 3 penanya, Pak Warno. Mungkin monggo untuk diberikan pencerahan, Pak Warno. Terima kasih, Pak. Yang pertama dari Pak San, ya. Kenapa PPK yang harus tanggung jawab ketika ada persoalan? Kenapa bukan pengawasnya kalau di konstruksi, ya? Sampaikan bahwa dulu sejarahnya di Perpres 54 2010 dan perubahannya PPK yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang jasa. Definisinya seperti itu. Makanya ketika ada masalah PPK yang ditanya terus. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, lalu persoalan di lapangan, banyak yang mundur. Alhamdulillah di Perpres 16 dan perubahannya di pasal 17 ini, PPK itu bukan yang bertanggung jawab, tapi PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA, KPA. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Di pasal 17 jelas, itu adalah penyedia. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, ketepatan tempat penyerahan. Nah, itu yang tanggung jawab adalah penyedia. Pertanyaan lanjut. Nah, kalau ada masalah-masalah kok PPK? Karena yang berkontrak PPK. Cuman tadi saya sampaikan bahwa kaitan dengan ini
Ibu Bapak PPK itu sebelum teken berita acara setelah terima ini, pastikan bahwa itu sudah ada rekomendasi ini dari konsultan bahwa saya sudah menyatakan, kalau nggak salah saya ada form contoh itu, bahwa saya sudah mengatakan ini sudah 100% dan sudah saya teliti, baik aspek kualitas, kuantitas, item-item yang diteliti kan banyak ini. Yang di materi saya kan ada itu. Nah ini, karena waktu aja. Banyak ini yang diteliti nih. Nah, ngecek semua. Ngecek termasuk ini, pengujian akhir, ya toh, dicek semua. Nah, setelah dicek, baru Bapak Ibu ada rekomendasi dari konsultannya, baru teken. Nah itu. Jadi pertanyaannya kenapa kok bukan pengawas? Nah sekarang kalau sudah tahu mulai sekarang, sehingga nanti kalau ada yang bertanya, ya coba sekarang yang tanggung jawab itu menurut Perpres penyedia, ya pengawas. Lah PPK bagaimana? Ya tetap tanggung jawab dalam konteks berkontraknya itu kan dengan PPK. Sehingga nanti kaitan dengan keahliannya, itu Bapak Ibu meng-hire pengawas untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan. Gitu Pak. Jadi bukan berarti lepas tanggung jawab PPK, enggak. Cuman tetap misalnya kaitan dengan teknis pelaksanaan pekerjaan, teknis pelaksanaan kontrak, ya kita meng-hire bayar mereka itu untuk bekerja. Gitu. Terus yang kedua, jadi kadang-kadang gini, saya pernah dengar ada satu kasus, waktu PPHP ini, PPHP dijadikan tersangka lah dan sebagainya. Tapi konsultan pengawasnya enggak, aneh. Nah ini bisa Bapak Ibu ketika hal-hal semacam itu tunjukkan bahwa dasar hukum aturannya yang tanggung jawab ini Pak. Ada di pasal 17 loh Pak. Gitu aja. Terus berikutnya perlakuan pembayaran terhadap konsultan. Tadi saya sampaikan bahwa untuk konsultan ini dibayar 80% kalau produknya udah jadi, seperti saya ini ya, di perubahan anggaran menganggarkan untuk fisik 23. Nah, saya bayar 80%, yang 20% saya bayar dengan anggaran 2023 melekat di fisiknya itu. Nah, kaitan dengan pembayaran ini, kalau yang konsultan ini tidak menggunakan bank garansi, tapi kita pakai langsung retensi, kalau dianggap sama dengan retensi lah. Jadi tidak menggunakan bank garansi. Karena apa? Duitnya itu nanti kita bayarkan di 2023. Jadi sebenarnya negara masih utang. Nah, tapi kalau bank garansi itu kan duitnya harus dibayar, dikasih bank garansi. Nah, dalam hal ini saya tidak melihat aturan-aturan menggunakan bank garansi kalau kaitan dengan konsultan. Kalau di PP ini malah sesuai aturan yang berlaku. Nah, daripada debatable, ya mungkin ada referensi lain yang saya belum sempat baca. Kalau yang saya lakukan di sini adalah tidak bank garansi, tapi uangnya dibayar hanya 80. Itu yang perencana. Lalu pengawas ya tak bayar 90. Nah, yang 10 bagaimana? Ikut tahun depan di nomenklatur di kegiatan itu. Jadi di kegiatan itu kan ada itu pengawasan fisik ini. Nah, nomenklatur di situ diisi. Kalau di Pemda kan di SIPD ya, itu diisi di situ. Di subkegiatannya kan sama, misalnya belanja modal, bangun gedung. Nah, di situ aja untuk pembayaran 10% pengawasan dan sebagainya. Dibayar pihak pas FAU-nya. Tidak menggunakan bank garansi, tapi dibayar tahun berikutnya. Kadang-kadang memang keuangan yang bertanya, nggak mau biasanya, tapi kita jelaskan bahwa aturannya seperti ini loh, saya nggak berani bayar. Tapi kalau Anda nggak bayar tahun depan, saya digugat. Itu biasanya di Pemda itu yang agak terkendala nanti berhadapan dengan keuangan. Karena keuangan maunya itu tidak ada istilah konstruksi dalam KDP, konstruksi dalam bangunan. Dalam pengerjaan, Pak. Dalam KDP konstruksi dalam pengerjaan, nggak mau dia biasanya. Ya udah, ini bukan dalam udah selesai, cuman aturannya nggak boleh bayar, itu aja.
Nah, kalau bank garansi saya belum membaca ya, mungkin dari Bapak Ibu yang sudah baca saya minta masukan. Tapi yang saya lakukan itu aja sih. Saya tahan 20% untuk uang sumbang berencana, setelah saya bayar tahun depannya. Untuk pengawas 10% tahun depannya. Tuh. Lalu dari Pak Yadi SLF. Nah, apakah kaitan dengan BBG, SLF itu dimasukkan di HPS? Silakan Pak. Jadi kalau tempat saya itu ada beberapa yang nggak dimasukkan, kadang-kadang yang rehab-rehab biasa nggak masuk, yang bangun itu saya minta untuk dimasukkan. Kalau tadi saya ambil contoh SLF-nya menara kontrolnya KAI itu sudah include di RAB pelaksananya itu biaya PBG perizinan dalam kurung PBG IMB waktu itu namanya IMB dan sebagainya include di situ. Silakan bisa masuk di HPS tentang izin-izin ini. Nah, tadi ada pertanyaan SLF 1 dan sebagainya. SLF itu kan berlaku 5 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang. Jadi SLF 1 itu yang 5 tahun awal itu Pak, baru setelah itu minta perpanjangan SLF. Terutama hotel Pak. Hotel ini semuanya minta SLF. Kalau di tempat saya sekarang hotel-hotel ini pada ngurus SLF semua. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu. Jadi kaitan dengan SLF yang ditanyakan Pak Yati, satu itu yang dimaksud ya yang pertama, setelah itu ada kedua itu perpanjangan. SLF perpanjangan setelah 5 tahun ada perpanjangan. Jadi setelah 5 tahun ditinjau kembali, diperpanjang SLF-nya itu. Lalu berikutnya tentang PJU ya. Apakah PJU harus ada SLF? Yang saya ketahui untuk PJU ini ya fungsinya itu dari vendornya aja. Kalau khusus SLF PJU-nya itu saya belum menemukan. Saya hanya di gedungnya yang ada SLF ini. Tapi kalau mungkin dari kementerian yang SDM atau apa itu saya kurang paham. Tapi selama ini yang saya tahu kalau PJU fungsinya dari lumennya, pencahayaannya itu ya dari vendornya itu aja yang saya tahu. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Suwarno atas jawaban dari ketiga penanya. Saya buka termin kedua, ini sudah ada yang resen Pak, yaitu Pak Ulung Setiawan. Mungkin pada Pak Ulung Setiawan mohon disampaikan permasalahannya Pak. Terima kasih Bapak. Masih di mute Pak itu Pak. Terima kasih Bapak. Mohon izin bertanya Pak Suwarno, Pak Kadis PUPR Madiun. Barangkali kami, sehingga kami pernah studi banding ke Madiun Bapak beberapa waktu yang lalu ke PUPR di Madiun. Nah, terkait dengan pekerjaan konstruksi yang tadi memerlukan SLF dan PBG Bapak. Ini kan permasalahannya PBG itu, manajemen PBG itu kan dilakukan melalui OSS, SIMBG. Kemudian SLF juga dinilai oleh TABG. Kalau dulu kan TABG saya nggak tahu peraturan yang baru apakah masih TABG apa bukan. Kemudian yang sering kali karena PBG itu dahulu ada IMB itu kan izin mendirikan bangunan, artinya sebelum bangunan itu dilaksanakan sudah harus diurus dulu seharusnya kan itu. Tapi sering kali kalau kami temui teman-teman di lapangan itu bangunannya jadi baru ngurus PBG Pak. Nah ini apakah memang selama ini terjadi seperti itu? Bagaimana solusi PPK mengatasi ini dan sebagainya. Kemudian terkait waktu Pak. Karena proses PBG ini kan nanti ada verifikasi, ada validasi. Kemudian untuk SLF-nya juga ada penilaian oleh tim ahli. Dan seringkali menggunakan pihak ketiga gitu. Artinya ada konsultan yang memang diminta untuk mengajukan ini. Bukan usurnya sendiri atau ini yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan swasta misalnya, atau kalau ke pemerintah kan berarti pengerjanya juga seringkali tidak melakukan permohonan sendiri tapi lihat pihak ketiga. Apakah waktu penilaian SLF ini juga menjadi bagian dari waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pak? Karena kalau ini menjadi bagian seringkali kan waktunya lama ya, karena kalau di TABG itu ada sidang 1, sidang 2, kemudian ada kunjungan ke
lapangan, untuk mengecek bangunannya dan sebagainya. Sehingga ini bagaimana solusi di dalam menangani hal ini terkait PPK tadi terhadap serah terima, kemudian apakah di dalam kuota serah terima itu juga SLF-nya ini juga sudah wajib harus ada. Karena PBG dan SLF ini kan dua hal yang berbeda. Kalau PBG adalah persetujuannya, SLF adalah fungsinya. Demikian Pak Suwarno, mohon izin. Terima kasih. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ulung. Ini yang raise hand nggak ada lagi ya. Kalau tidak ada lagi Pak, ini ada pertanyaan dari chatting Pak. Ini dari Pak Anom Pak. Dari Pak Anom Batam. Ini bertanya apakah biaya SLF bisa dimasukkan ke biaya pengelolaan kegiatan sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Itu Pak pertanyaan yang kedua. Kemudian saya kira cuma itu ya Pak ya. Pertanyaan di termin kedua ini cuma ada dua Pak Warno. Yaitu yang pertama dari Pak Ulung, yang kedua dari Pak Anom dari Bapelkes Batam. Silakan Pak Warno untuk memberikan pencerahannya. Ya, terima kasih Pak Ulung. Pak Ulung dari mana Pak ya? Dari Jepara Bapak. Jepara. Ya. Baik Pak Ulung, kaitan dengan SLF, ya memang kami kadang-kadang dilema Pak. Artinya gini, kalau yang selama ini kami tanganin, SLF itu kebanyakan di swasta ya. Nah, di SLF itu terutama hotel-hotel, terus yang restoran dan sebagainya besar-besar itu diwajibkan untuk SLF. Nah, pertanyaannya adalah SLF itu kan butuh waktu ya, betul. Apakah SLF itu dimasukkan dalam waktu pelaksanaan konstruksi? Kalau saya sarankan jangan dimasukkan dalam item pelaksanaan konstruksi. Nanti di kontraknya aja disebut bahwa penyedia masih bertanggung jawab, include-kan di masa pemeliharaan. Jadi masa pemeliharaan. Sebab kalau masuk di konstruksi, ini kasihan, nggak bayaran Pak. Ini pengalaman saya nanganin itu menara kontrolnya KAI. Itu masuk di kategori itu Pak, sehingga ada keluhan dari penyedia itu baru dibayar 90%, karena SLF-nya nggak turun. Ya akhirnya berlarut-larut. Nah saya juga nggak tahu kontraknya seperti apa, cuman saran saya jangan dimasukkan dalam waktu pelaksanaan. Tapi SLF tetap diikat di ruang lingkup, Anda masih bertanggung jawab sampai dengan P2 FHU, sehingga Bapak Ibu bisa nagih, tetap nagih. Cuman di ruang lingkup KAK-nya jenengan itu dipecah. Jangan sampai SLF dijadikan jangka waktu pelaksanaan. Sehingga ada klausul di KAK itu untuk pengurusan SLF diberi waktu sampai dengan FHU. Karena SLF itu prinsipnya pekerjaan sudah selesai, baru diuji kelaikannya. Itu saran saya, di KAK-nya dicantumkan. Nah, untuk TABG, memang betul di aturan baru itu dulu TABG sekarang diganti TPA namanya. Tim penilai ahli di PP 16 itu juga sudah diganti TPA ya, tim penilai ahli. Jadi memang dilema, di satu sisi kita aturannya harus seperti ini, harus ada dari pakar, harus TPA itu sudah database dari kementerian. Itu memang susah. Akhirnya tempat saya, kabit-kabit saya itu ada yang saya suruh masukkan jadi TPA di database-nya kementerian, sehingga nanti ketika ada usulan ada dari masyarakat kita nggak kebingungan cari TPA yang ada di database. Sebab database dari Kementerian PUPR kalau misalnya TPA-nya dari katakanlah ya dari Jogja, dari Surabaya, kan butuh transport itu. Nah, akomodasi lah, siapa yang biayai, kadang-kadang hal-hal semacam itu yang harus saya perhatikan. Makanya di tempat saya meng-hire teman-teman kabit dan teman-teman konsultan yang terbiasa di sini, saya suruh bantu. Itu aja Pak, masuk di database-nya kementerian. Itu Pak, kaitan dengan DABG, jadi silahkan aja masuk di jangka waktu pelaksanaan, di jangka waktu di KAK-nya, SLF itu diurus sampai dengan FHU. Final kan masih ada waktu.
masa pemeliharaan itu. Itu terus berikutnya dari Pak Panom, Mbak Tam, biaya SLF apakah masuk di pengelolaan kegiatan? Kalau yang selama ini pengelolaan kegiatan itu di dalamnya ada semacam apa ya, biaya-biaya administrasi, biaya umum lah di biaya pengelolaan kegiatan. Jadi ada SLF, PBG itu kalau saya masuk di konstruksinya aja, tidak masuk di biaya pengelolaan. Itu. Ya, makasih. Oke. Untuk Pak Ulum, tadi pertanyaannya sudah terjawab semua, Pak ya? Izin Pak, yang PBG Pak. Ya. Kalau dulu kan ada IMB, IMB itu izin mendirikan bangunan, yang kemudian dirubah menjadi PBG. Nah ini kan seringkali kalau teman-teman penyedia itu ngurusnya setelah bangunan jadi Pak. Padahal kalau kita bicara IMB kan harusnya sebelum bangunan jadi harus ada itu. Nah ini cara ngatisnya gimana? Mungkin Pak Oh iya. Bisa. Ada pertanyaan ya. Betul. Tadi kelupaan satu ya. Tadi di awal, di slide saya awal, saya jelaskan di pasal 346 kalau nggak salah. Itu ketika bangunan dan berdiri, harus SLM dulu untuk minta BBG-nya. Kan gitu. Ya, betul. Nah, biasanya kan gini. Saya paham yang dimaksud dengan di lapangan itu kan tidak seindah yang dibayangkan ya. Nah, saya biasanya gini Pak, yang baru berdiri mungkin selesai hari ini, ya, atau besok atau apa, baru minta, ya sudah, itu proses awal BBG aja. Jadi saya tidak serta-merta, saya suruh lihat kondisi lapangan dulu aja. Apalagi masih ada konsultan pengawasnya. Jadi misalnya pabrik-pabrik, hotel itu kan mesti meng-hire konsultan. Ya udah, urus BBG dulu aja lah, walaupun sudah berdiri ya sarannya. Sebab kalau itu pembuktian terbalik ibaratnya, kan pembuktian terbalik itu. BBG SLF dulu baru BBG. Bagian sudah berdiri. Nah, pertanyaannya di lapangan baru berdiri minta, kan masih hangat ini. Ya sudah, suruh ngurus dari awal aja dari PBG-nya. Kalau saya seperti ini di sini. Daripada ribet saya harus pembuktian terbalik SLF dulu, nanti banyak sidang-sidang, sidang ke-1, sidang kedua itu jadi silahkan aja kalau masih berdiri baru nggak sampai 1 bulan dia suruh urus awal aja BBG-nya itu Pak. Ini memang di lapangan terjadi Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi pertanyaan Pak Ulum tadi memang 2, saya tadi memang belum menyampaikan pertanyaan Pak Ulum, mohon maaf. Jadi pertanyaan Pak Ulum ini sudah terjawab Pak Warno ya. Jadi PBG dulu yang diurus terlebih dahulu, mau silahkan itu Pak. Ini untuk termin kedua, ini cuma ada 2 penanya Bapak, Ibu. Saya kalau melihat waktu masih ada kurang lebih 12 menit lagi. Nah ini dari Kabupaten Tanah Tidung ini Pak. Kabupaten Tanah Tidung. Silakan Pak untuk menyampaikan permasalahannya sambil menunggu penanya yang kedua di termin yang ketiga. Ya, terima kasih Pak. Agus ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus Pak, jabatan fungsional di Kabupaten Tanah Tidung. Mau menanyakan satu pertanyaan ini Pak. Untuk penyiapan dokumen SLF ini adakah persentase nilai dari total HPS atau PAGU Pak ya, pengawasan konstruksi? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Pak Agus ini, untuk penyiapan dokumen SLF adakah persentase dari HPS atau PAGU ya Pak tadi ya? Ya betul Pak. Nah ini dari yang resen, ini yang belum, artinya yang bertanya ini hanya ada Pak Agus saja. Saya kembali buka ke chat Pak, kalau saya buka ke chat, di sini ada pertanyaan dari Pak Eko RSB Nganjuk, Pak. Untuk pengurusan SLF, jika melewati masa pemeliharaan, apakah bisa dianggap bahan prestasi atau keterlambatan? Apa yang harus dilakukan PPK? Apakah bisa dibentukkan dalam pembayaran 10% masa pemeliharaan? Ini pertanyaan dari Pak Eko, Pak. Pak Eko dari RSB Nganjuk. Kemudian ini ada pertanyaan Pak dari Pak Iwan Mulyadi.
setelah BAST 1 atau PHO apa saja yang harus diserahkan oleh penyedia. Jadi itu Pak, tiga pertanyaan di termin ketiga. Ini mohon maaf Pak yang sudah resen, kami tunda dulu. Jadi ada 3 Pak Warno. Yang pertama Pak Agus, yang kedua adalah Pak Eko, yang ketiga Pak Iwan Pak. Ya. Silakan Pak Warno. Ya, makasih Pak Agus. Pertanyaannya adalah biaya dari SLF ini apakah masuk di HTS-nya konsultan pengawas. Tidak perlu dirinci untuk SLF, tapi di ruang lingkup kewajibannya itu kan ada di dokumen pengawasan tadi. Nah, penyusunan dokumen SLF. Nah, include dalam output di dokumen yang diawasi. Karena apa? Tugas dari konsultan pengawas kan mengawasi teknis secara detail. Nah, output dari pengawasan itu kan laporannya. Nah, laporannya aja yang diminta untuk kemudian diuruskan SLF-nya. Sehingga tidak ada item baru di konsultan pengawas itu biaya SLF. Tapi kalau dikonstruksi, di pelaksana, silakan dimasukkan di PBG. Karena biaya SLF itu tidak ada, alias nol, include di dalam retribusi PBG, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ada retribusi SLF. SLF itu nol, tidak ada biaya retribusinya. Include di PBG. Makanya ketika mau tender di gedung rumah sakit misalnya, di item persiapan pembangunan gedung itu ada item pengurusan perizinan garing PBG. Di dalam PBG itu sudah include di dalamnya ketika sudah bayar retribusi include SLF. Nah, tugas SLF nanti di KAK-nya jenengan sebut. Di KAK Anda juga menyebut sama konsultan pengawas menyiapkan dokumen untuk pengurusan SLF. Itu aja, Pak. Sehingga tidak ada HPS khusus untuk pagu di pengawasan konsultan konstruksi ini. Include, cuman di ruang lingkupnya aja, output dari pengawasan itu kan berupa laporan-laporan fisik ya, laporan harian, mingguan, bulanan, dari spesifikasi teknis sudah memenuhi. Nah, itu output itu sebagai dokumen untuk mengurus SLF. Itu aja diikat di ruang lingkupnya. Lalu yang kedua dari Pak Eko, bagaimana kalau SLF lewat masa pemeliharaan? Nah, jadi ketika SLF lewat masa pemeliharaan, kalau kontrak jenengan tadi saya sarankan, maka itu dianggap prestasi kan, sehingga nanti bisa jenengan jaminan itu bisa dicairkan kalau memang pas hari H selesai FHU-nya nggak selesai. Tapi saya yakin kalau jaminan pemeliharaan setahun, enggak SLF itu asalkan lengkap, apalagi baru Pak. Ini kalau tempat saya itu nggak sampai 1 bulan kok. Ada sidang pertama, mungkin diagendakan seminggu ya, minggu setelah masuk di online, kita agendakan minggu pertama misalnya, terus berita acara pengkajian teknis yang tahap pertama, kalau ada revisi-revisi, berarti tahap 2 selesai. Nggak sampai setahun. Ya tergantung nanti konsultannya tadi, yang harus dipenuhi, cepat-cepat memenuhi. Jadi itu jawabannya, kalau saya yakin nggak sampai melewati setahun lah, kecuali memang konsultannya atau penyedianya itu memang ya, niat nggak ngurus. Tapi kalau niat ngurus, saya yakin cepat. Ya. Itu Pak. Terus Pak Iwan, berita acara serah terima ya oleh penyedia. Itu konteksnya ya. Itu jadi pertanyaan, setelah BAST 1 atau PHO apa saja yang harus diserahkan oleh penyedia, Pak? Oh ya, ini yang dilakukan oleh penyedia ini aspek mutu kualitas itu harus dipenuhi, jumlah harus dipenuhi, waktu harus dipenuhi. Nah ini, ya otomatis kaitan dengan mutu. Nah ini yang harus dipenuhi kan ada ini. Nah ada pengujian akhir ini,
ada ini, ada quality control. Nah ini dicek semua, kinerja keseluruhan. Jadi kegiatan yang harus dilakukan oleh direksi teknis atau konsultan pengawas dalam pengujian pada akhir pekerjaan, ngecek kesesuaian kinerja keseluruhan dari pekerjaan final yang telah selesai dengan seluruh persyaratan dalam kontrak. Pengujian sampel random minimum oleh direksi, evaluasi semua dokumen pelaksana. Jadi hasil drawingnya itu harus ada. Jadi jangan sampai ketika ada PHO, berita acara, hasil drawing tidak ditunjukkan. Nah, ini yang harus dipenuhi, Pak. Direksi teknis, konsultan pengawas mengevaluasi dokumentasi dari quality assurance dari penyedia. Ini. Pemeriksaan dan uji fungsi. Jadi PPK dan direksi teknis konsultan dapat mengacu pada spek yang ada. Uji fungsi, quality assurance, itu harus dipenuhi. Apabila hasil pemeriksaan terhadap cacat mutu dan uji fungsi belum sesuai, maka PPK berhak menunda persetujuan berita acara serah terima. Nah, ini yang harus dipenuhi dalam berita acara serah terima P1-nya. Ini yang diuji. Itu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Warno atas penjelasannya kepada Pak Iwan. Jadi untuk Pak Agus, Pak Eko, dan Pak Iwan sudah paham ya untuk bahwa yang ditanyakan ini sudah dijawab oleh Pak Warno. Kalau sudah, ini ada satu pertanyaan lagi Pak, yang dari kalau kita buka termin keempat Pak, ini dari Pak Dedi S di PUPR Kota titik-titik ini Pak. Nah, ini untuk Pak Dedi. Monggo silakan langsung bertanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang terhormat Pak Warno, mohon pencerahan Pak Warno. Ini di Kota Kediri kan ada pemohon PBG, persetujuan bangunan gedung. Ketiga GSB-nya, garis padan bangunannya itu kan dipersyaratkan misalnya 6 meter dari batas tanah. Nah, kenyataannya pemohon itu sudah membangun 3 meter GSB-nya dari yang dipersyaratkan di Perda. Itu solusinya terjadi, kalau itu terjadi di Kota Madiun bagaimana Pak Warno? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Pak Dedi, ini pertanyaannya berkenaan dengan sepadan bangunan Pak. Saya cek lagi dulu Pak, apakah ada pertanyaan lagi? Untuk termin yang keempat ini kelihatannya hanya Pak Dedi saja Pak yang bertanya. Jadi sempadan jalan ditetapkan adalah 6 meter Pak. Tetapi kenyataannya ini pembangunannya adalah 3 meter dari garis padan bangunan. Solusinya bagaimana? Monggo Pak Warno. Ya. Nah, tadi saya sampaikan biasanya di lapangan itu kan tidak seindah aturan yang kita bikin ya. Jadi di lapangan itu perlu memang kearifan yang memungkinkan. Kalau toh memang ada solusi, kalau enggak ya apa boleh buat kan gitu. Nah, kaitan dengan GSP, sering Bapak Ibu, ketika GSP itu di PBG ya dipersyaratkan GSP-nya 6. Tapi fakta di lapangan itu 3. Jadi dia mundur hanya 3 meter dari pagar. Padahal persyaratan di PBG itu mundurnya 6 meter. Udah, PBG sudah jadi ini, IMB-nya sudah jadi. Nah, begitu minta SLF, ini kasusnya kan itu yang disampaikan tadi. Begitu minta SLF, kan teman-teman tim teknis itu ke lapangan, cek. Ternyata garis sempadannya tidak sesuai dengan PBG. Nah, solusinya apa? Nah, menghadapi semacam ini memang dilihat dulu Pak, ini kemaslahatan yang untuk orang banyak dalam hal seperti hotel. Hotel sebenarnya prinsip tidak boleh ada toleransi. Tapi kalau hotel, tempat-tempat yang umum itu bagi saya nggak ada toleransi, harus bongkar. Nah, cuman kadang-kadang kalau misalnya hanya untuk ruko UMKM misalnya,
kecil-kecil ya. Nah, katakanlah hanya 2 lantai, bukan hotel dan sebagainya. Nah, tergantung kebijakan di masing-masing daerahnya. Nah, bagaimana dengan Madiun? Madiun itu kita hanya ngasih yang sebatas GSB-nya, yang kita kasih SLF-nya. Sebab kalau nggak gitu, kita juga resikonya apa? Apalagi hotel-hotel berbintang seperti di sini kan ada Aston gitu ya. Kita nggak mau ketika GSB-nya dilanggar ya dibongkar. Kita nggak ngeluarin SLF. Tadi sambil contoh misalnya rumah sakit. Kami juga sedang koordinasi, tolonglah rumah sakit itu ada yang akses PMK harus masuk. Karena salah satu SLF itu aksesibilitas kenyamanan dari pemadam kebakaran untuk bisa masuk itu kan harus dimasukkan juga. Makanya sampai saat ini kami belum berani melangkah tentang SLF yang kaitan yang tidak ada aksesibilitas seperti itu. Itu Pak, jadi saran saya ketika melanggar GSB, apalagi bangunan-bangunan hotel ya jangan kompromi dalam artian ya udahlah kita kasih tapi sebatas sesuai dengan GSB jangan. Tapi kalau misalnya yang kaitan dengan kecil UMKM misalnya, ya sudah kita sarankan dia untuk di SLF-nya itu mundurnya tetap jadi 6 meter. Itu Pak. Sebelum berakhir tadi saya lupa ya kaitan dengan konstruksi setelah uji-uji dan sebagainya ini ada banyak uji ya termasuk quality control sama uji commissioning, jadi itu harus dilakukan juga apalagi di bangunan-bangunan gedung. Uji commissioningnya tentang hidrannya itu harus sprinklernya itu harus diuji semua sebelum ada serah terima. Itu tambahan saya kaitan dengan pertanyaan tadi tentang apa yang harus dilakukan oleh PPK ketika ada permohonan P1-nya dari pelaksana. Di audit dulu, perintahkan konsultan pengawas untuk mengaudit sesuai dengan kontrak, lalu periksa bareng-bareng, uji bareng-bareng, termasuk uji commissioning, termasuk hidran dan sebagainya, kalau ada sprinklernya dihidupin, clear, baru ditandatangani. Itu, ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Warno. Untuk Pak Dadik, sudah bisa diterima ya Pak, untuk penjelasan dari Pak Warno? Ya, Pak Warno, dengan apa yang disampaikan Pak Warno ini memang tadi ada yang memang disampaikan secara menyusul bahwa sebelum diserah terimakan atau apa Pak, ini ada quality control ya Pak. Jadi sebelum PHO ya Pak, berarti harus ada quality control sama uji commissioning ya Pak. Ya, uji commissioning itu harus. Apalagi bangunan rumah sakit yang ada hidran, sprinkler itu ya Pak, uji semua Pak. Oke. Terima kasih Pak Warno atas materinya, kemudian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita buka selama 4 termin dan semuanya sudah disampaikan jawaban oleh Pak Warno. Memang ini menjadi menarik sekali Bapak Ibu, jadi berkenaan dengan SLF ini hubungan dengan PBG. Kalau di jam saya sekarang waktunya sudah jam 15.34, artinya untuk acara pada siang hari ini waktunya sudah habis. Berkenaan dengan acara siang hari ini, kami ucapkan terima kasih Pak Warno sudah memberikan materinya. Kemudian kepada Bapak-Bapak yang tadi bertanya, semoga ini menjadi masukan buat kita. Apa yang sudah terjadi ini menjadi pelengkap. Apabila di kota Kabupaten Bapak Ibu ini belum terjadi, mungkin ini menjadi tambahan. Begitu Pak Suhu, acara siang hari ini saya selaku moderator. Apabila dalam mengawal acara ini ada kekurangannya, kami mohon maaf. Saya kembalikan acara ke Suhu untuk ada tindak lanjut, Suhu. Monggo, Suhu. Ya, terima kasih Pak Tri Wahyu. Bapak Ibu, hari ini kita mendapat pemahaman tentang SLF ya, sertifikat layak fungsi ya.
hal yang mungkin bagi kita hal yang baru sehubungan dengan PP 16 tahun 2021 dan peraturan sebelumnya. Yang disampaikan Pak Warno tadi bagus, bahwa kita bekerja adalah sebaiknya ya. Tadi contohnya jaminan pemeliharaan. Menurut aturan minimal 180 hari atau 6 bulan ya. Tapi Pak Warno selalu memilih jaminan pemeliharaan ya sebaiknya 1 tahun gitu ya. Berikutnya kalau sudah selesai tidak usah menunggu diaudit, tapi sebaiknya minta diaudit ya. Terus berikutnya mengenai SLF ya, sebaiknya dibicarakan di depan dan merupakan tanggung jawab dari konsultan pengawas. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Warno. Mudah-mudahan hal ini menjadi peningkatan kompetensi bagi kita semua. Terima kasih pada Pak Tri, Bapak Ibu peserta yang hadir dalam sesi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalam. Oke, Assalamualaikum. Salam. Oke, Bapak Ibu, silakan dijawab post-testnya ya. Sampai 10 menit pada Pak Warno, dipersilakan, mungkin ada kesibukan. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak.